Terima kasih udah ngeklik video ini dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jadi film yang akan saya bahas kali ini adalah sebuah film yang mengisahkan seorang anak laki-laki yang berusaha membebaskan ayahnya dari sebuah kutukan. Dan untuk mencapai tujuannya, dia terlebih dahulu harus menemukan kapten bajak laut legendaris yang sudah lama hilang untuk membantunya membebaskan ayahnya dari sebuah kutukan tersebut. Ya udah daripada kelamaan, langsung aja ke jalan ceritanya. Wait, bentar. Sebelum masuk ke jalan ceritanya, saya mau menjelaskan bahwa seluruh tokoh yang tidak saya jelaskan secara detail berarti sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya ya Pak. Jadi ditonton dulu video yang sebelumnya, oke? Ya, biar ada yang nonton aja sih. Sepi Pak. Film berawal dari seorang anak laki-laki bernama Henry yang mencari keberadaan ayahnya di dalam laut. Namun seketika ada sebuah kapal besar bernama Flying Dutchman yang muncul dari dasar laut. Dan di sana kita bertemu dengan ayah Henry, yaitu Will, yang sudah terkutuk kapal Flying Dutchman. Kutukan Flying Dutchman ini adalah siapapun yang menjadi kapten atau anak buah dari Flying Dutchman, dia hanya bisa ke daratan setiap 10 tahun sekali. Henry kecil ingin menyelamatkan ayahnya dari kutukan tersebut. Dan Henry kecil mengatakan bahwa kutukan ayahnya bisa dibebaskan dengan sebuah trisula. Dan untuk menemukan trisula tersebut, Henry akan mencari kapten legendaris bernama Kapten Jack Sparrow untuk membantunya menemukan trisula tersebut. Sebenarnya di sini ayah Henry tidak setuju atas apa yang akan dilakukan Henry dan berkata, "Hei bocil, nggak usah deket-deket Jack, ngerti?" Nggak gitu sih sebenarnya. Namun Henry bersikeras untuk tetap ingin menyelamatkan ayahnya dari kutukan Flying Dutchman. Lagian, ente dibebasin apa nggak seneng sih? Kan anak ente udah baik, Pak. 9 tahun kemudian kita diperlihatkan Henry yang sudah dewasa. Di sana dia bekerja menjadi awak kapal para tentara. Di sana kapal yang dinaiki Henry akan masuk ke sebuah goa bernama Segitiga Iblis, dan Henry menyadari itu. Dia pun bergegas untuk memberitahu kapten tentang sebuah mitos segitiga iblis tersebut. "Pak, jangan ke situ, Pak. Kalau ke situ, gak bisa keluar lagi kita." Namun, kapten menghiraukan ucapan Henry dan malah memasukkan Henry ke dalam penjara. Dan masuklah mereka ke dalam gua tersebut. Dan di sana mereka dikagetkan dengan adanya sebuah kapal yang menuju ke arah mereka. Dan benar saja, kapal yang ditumpangi Henry diserang sosok makhluk yang menyeramkan seperti hantu karena sebuah kutukan. Nah kan? Ngeyel sih ente. Tusun kan jadinya. Makhluk yang menyeramkan tersebut bernama Salazar, dan Salazar menemukan Henry di penjara. Di sana Salazar tidak membunuh Henry, dan Salazar sadar bahwa Henry sedang mencari Kapten Jack Sparrow. Salazar berkata bahwa hanya Jack dan kompasnya lah yang dapat membebaskan Salazar dan anak buahnya dari tempat terkutuk ini. Salazar pun ingin meminta Henry untuk menemukan Jack Sparrow dan menyampaikan kepada Jack, "Sampaikan pesan kepada Jack bahwa kematiannya akan datang sebentar lagi." Wah. Di filmnya kagak ketawa sih. Ini mah biar dramatis aja, Pak. Dan scenes berpindah dan kita diperkenalkan seorang wanita yang cantik yang melarikan diri dari sebuah penjara. Dan wanita itu bernama Karina. Bukan yang ini ya. Seksi bet ya. Di sini Karina dipenjara lantaran dia dianggap sebagai seorang penyihir. Namun pada kenyataannya, dia hanyalah seorang astronomi yang sangat mendalami bintang-bintang. Di tengah kota ternyata terdapat sebuah pameran berangkas yang diyakini bisa menampung seluruh uang rakyat dan tidak akan bisa dijebol oleh siapapun. Namun di saat berangkas itu dibuka, ternyata di dalamnya ada Jack yang sedang tidur. Dan ternyata Jack di sana memang ingin mencuri berangkas tersebut dengan dibantu oleh anak buahnya.
Sesampainya di sebuah kapal, Jack pun melihat berangkas tersebut yang ternyata sudah kosong. Lagian, kenapa nggak ditutup dulu sih? Melihat hal tersebut, anak buah Jack termasuk Gibbs pun merasa bahwa Jack sudah bukan lagi kapten yang mereka kagumi dengan berbagai cerita heroik yang melegenda. Dan sekarang yang mereka lihat hanyalah kapten konyol saja. Ses berpindah di mana kita melihat Henry yang masih hidup dan istirahat di rumah sakit. Dan Henry bertemu dengan Karina yang menyamar menjadi suster. Karina di sini ternyata sudah mengetahui bahwa Henry tahu tentang mitos sebuah trisula yang dapat membebaskan berbagai kutukan di laut. Dan Karina berkata bahwa itu hanyalah mitos belaka saja. Namun Karina di sini ternyata juga tertarik dengan mitos tersebut karena ada keterkaitan dengan tujuan Karina, yaitu ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dia bisa menemukan apa yang orang lain tidak bisa temukan. Dan Karina di sana juga menyampaikan buku yang menjelaskan bahwa jalan menuju tempat yang tidak bisa ditemukan tersebut dapat dibaca melalui bintang-bintang di langit. Namun seketika datanglah para tentara yang ingin menangkap Karina dan Henry. Karena Karina dianggap sebagai seorang penyihir dan Henry dianggap sebagai seorang pengkhianat karena dianggap melarikan diri di saat kapalnya diserang Salazar. Naas, Karina pun tertangkap, namun Henry berhasil melarikan diri. Di tempat yang berbeda, kita melihat Jack yang malang yang sudah ditinggalkan anak buahnya. Kasian pak lihatnya. Padahal dulunya kan keren ya. Dan dia pun masuk ke sebuah bar untuk membeli minuman. Namun dia tidak mempunyai uang untuk membayar minuman tersebut. Lantas dia pun menukarkan kompasnya dengan minuman tersebut. Kemudian terjadi sesuatu yang mengerikan. Dan sesuatu yang mengerikan itu ternyata adalah bebasnya Salazar dari gua tersebut. Karena Jack sudah melupakan kompasnya dan dia sudah tidak peduli lagi terhadap kompasnya. Dan itulah yang menyebabkan Salazar bebas dari gua tersebut. Di saat keluar dari bar, Jack pun seketika ditangkap para tentara dan dijebloskan ke penjara. Melihat hal itu, Henry pun menyusup ke dalam penjara dan bertemu dengan Jack. Di sana Henry memperkenalkan diri bahwa dia adalah anak dari Will Turner dan Elizabeth. Jack pun kaget dan bercerita tentang ayah dan ibu Henry di sana. Henry pun berkata bahwa ada sebuah cara untuk menyelamatkan ayahnya dari sebuah kutukan dengan menemukan sebuah trisula. Jack pun tahu akan mitos tersebut. Henry juga menyampaikan pesan Salazar kepada Jack, dan Henry berkata bahwa salah satu jalan untuk menyelamatkan seluruh kutukan di dunia ini adalah dengan trisula tersebut. Agar Jack terbebas dari dendam Salazar dan ayah Henry bebas dari kutukan Flying Dutchman. Kemudian mereka berdua pun sepakat untuk bekerja sama. Di sebuah kapal yang bergelimang harta, kita diperlihatkan Barbossa yang sedang menikmati hidupnya yang sekarang. Tak lama datanglah anak buah yang mengabarkan bahwa ada beberapa kapal bajak laut yang diserang seorang bernama Salazar. Seketika raut muka Barbossa pun terlihat ketakutan. Mendengar kabar tersebut, Barbossa pun mengunjungi seorang penyihir bernama Sansa. Dan Barbossa bertanya apakah Salazar mengejarnya. Sansa pun berkata bahwa Salazar tidak menginginkan Barbossa, melainkan ingin balas dendam terhadap Jack. Dan Sansa juga mengetahui bahwa Jack akan berlayar untuk menemukan sebuah trisula. Namun Barbossa berkata bahwa trisula itu hanyalah mitos. Dan Sansa berkata bahwa hanya trisula itulah satu-satunya harapan Jack. Karena trisula itu berada di sebuah pulau, dan Salazar yang terkutuk itu tidak dapat menginjakan kaki di daratan. Keesokan harinya, tibalah saatnya hukuman gantung bagi Jack dan Karina. Semua penduduk di sana terlihat sangat ingin Jack dan Karina mati. Jack, jangan mati, Pak. Di saat akan dieksekusi, Henry pun datang untuk menyelamatkan mereka berdua.
beralih ke Barbossa. Di sini kapal Barbossa berhadapan langsung dengan kapal Salazar. Di saat akan dilahap kapal Salazar, Barbossa pun berunding bahwa dia bisa membawa Salazar ke hadapan Jack. Dan Barbossa berkata bahwa Jack akan pergi untuk menemukan Trisula yang dikabarkan hanya cerita saja. Dan ketika Barbossa tidak bisa membawa Jack ke hadapan Salazar, Barbossa berani mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sebenarnya Barbossa di sini berunding dengan Salazar adalah untuk berdamai dengan Salazar agar Barbossa tidak menjadi sasaran Salazar berikutnya. Cepu ente, mainnya adu-aduan. Di kapal Jack menanyakan tentang peta menuju ke Trisula kepada Karina. Dan Karina tidak begitu saja menjelaskan peta tersebut. Namun Jack tidak kehilangan akal. Jack pun mengancam dengan menjatuhkan Henry ke laut apabila Karina tidak mau menunjukkan isi dari peta tersebut. Yang tentunya ini merupakan akal-akalan Jack aja, Pak. Melihat Henry yang benar-benar dijatuhkan anak buah Jack, Karina pun terpaksa menjelaskan arti peta tersebut dan mengatakan bahwa bukan buku itu yang akan memandunya ke Trisula, melainkan bintang-bintang di langit yang dapat dilihat nanti malam. Dan para tentara ternyata sudah menangkap Sansa karena dia adalah seorang penyihir. Dan para tentara memanfaatkan Sansa untuk memandunya ke tempat yang akan dituju Jack karena dia juga bisa membaca peta yang ada pada bintang-bintang di langit. Di malam hari di laut yang sunyi, Henry seakan-akan merasa sia-sia mencari Jack yang dulu adalah bajak laut yang melegenda. Henry kecewa karena di saat Salazar mengajar mereka, Jack hanya diam-diam saja dan yang dilakukannya adalah minum dan tidur saja. Karena emosi, Henry pun mengacungkan pedangnya ke arah Jack, namun Jack memiliki pistol di tangannya. Dan Jack berkata, "Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa, nak?" Dan di sana kita bisa tahu bahwa Karina berusaha keras untuk membuktikan mitos Trisula tersebut. Karena ini adalah satu-satunya penghubung antara dia dengan siapa ayahnya yang sebenarnya. Di tempat yang berbeda, kita melihat Salazar yang menceritakan masa lalunya kepada Barbossa. Di dalam cerita tersebut, Salazar dulunya adalah seorang kapten para tentara Spanyol bernama El Matador del Mar. Anjir, keren banget ya namanya. Besok kalau punya anak, dikasih nama kayak gini aja, Pak. Salazar dulu merupakan pemburu bajak laut yang sangat ditakuti seluruh bajak laut di dunia karena kekejamannya. Dan di dalam masa lalu Salazar, ada seorang kapten yang terkena tembakan dan sekarat. Dan kapten tersebut menyerahkan tahta kaptennya kepada anak muda yang ternyata adalah Jack yang masih muda. Dan kapten tersebut berkata kepada Jack untuk memimpin kapal dan menyerahkan kompas dan berkata bahwa kompas ini akan menuntunmu ke tujuanmu. Dan jangan pernah mengkhianati kompas ini apapun yang terjadi. Kompas itu pun mengarahkan Jack ke sebuah segitiga iblis. Dan Jack seketika memancing Salazar untuk mengikutinya karena Jack berencana untuk memasukkan Salazar ke dalam gua segitiga iblis tersebut. Itulah alasan Salazar terkena kutukan tersebut. Dan kita melihat Jack yang dihormati teman-temannya yang kemudian mengangkatnya menjadi kapten yang baru. Setelah selesai bercerita, Salazar pun melihat kapal Jack dan mengikutinya dari belakang. Anak buah Jack pun menyadari kapal Salazar. Dan Jack, Karina, dan Henry pun diusir dari kapalnya menaiki perahu ke sebuah pulau. Salazar pun melihat itu dan mengejar Jack dengan peliharaan dia. Karena Salazar tidak bisa menginjakan kaki di daratan, Jack pun selamat dan kabur meninggalkan Salazar. Di saat Jack berlari, mereka tertangkap musuh Jack dan berusaha menikahkan Jack dengan adiknya. Namun seketika muncullah Barbossa yang datang karena utusan dari Salazar untuk menangkap Jack. Namun Barbossa mengkhianati Salazar
dan berkata bahwa tujuan dia adalah mendapatkan sebuah trisula. Karena Barbossa tidak ingin ada penguasa laut lagi selain dirinya. Barbossa pun ingin membebaskan kapal Black Pearl yang ada di kantong Jack, karena hanya Black Pearl lah yang mampu menandingi kecepatan kapal Salazar. Di malam harinya, Barbossa berencana mencari sebuah trisula itu dengan membaca peta dia sendiri. Karina pun berkata bahwa jalan menuju trisula itu ada pada bintang-bintang di langit. Namun Barbossa tidak percaya begitu saja. Namun Henry membela Karina dan berkata bahwa tidak perlu memahami Karina, melainkan percaya saja kepadanya. Dan Barbossa pun akhirnya menyerahkan kemudi kapal kepada Karina untuk menuntunnya kepada trisula tersebut. Barbossa pun bertanya dari mana Karina mendapatkan buku itu. Karena yang Barbossa tahu, buku itu dicuri dari kapal Italia bertahun-tahun yang lalu. Karina pun menjawab bahwa buku ini diberikan ayahnya kepadanya dan ayahnya memberikan Karina sebuah nama bintang paling terang di utara, yaitu Karina Smith. Mendengar hal itu, Barbossa seakan tidak percaya dan Jack mendengar nama Karina yang sebenarnya tersebut. Jack pun seketika mengingat seorang wanita yang juga bernama Margaret Smith, yang ternyata adalah istri dari Barbossa dulu. Dan Karina di sini ternyata adalah anak dari Barbossa. Barbossa pun berkata kepada Jack bahwa jangan pernah menceritakan rahasia ini kepada siapapun. Dan Jack menggoda Barbossa dengan mengatakan, "Hei Barbo, ente itu jelek, kenapa bisa punya anak secantik gitu?" Ya, anggap aja dia ngomong gitu lah ya. Namun, ada kapal tentara yang menuju ke arah Jack dan Barbossa. Dan seketika ada Salazar yang langsung meratakan kapal tentara tersebut dan menuju ke Black Pearl. Kapal pun akan menuju ke daratan. Karena ketika di daratan Salazar akan mati, maka dia pun memutar haluan dan menculik Henry. Di daratan tersebut ternyata adalah tempat trisula itu berada, dan mereka pun pergi untuk menemukan trisula tersebut. Di saat akan mengambil trisula tersebut, Henry tiba-tiba saja menyerang Jack karena dia sudah dikendalikan oleh Salazar. Karina pun berusaha mencabut trisula tersebut dan seketika Salazar mencegahnya dan mengambil trisula tersebut. Dan akhirnya Salazar dan anak buahnya pun kembali ke bentuknya yang semula, yaitu manusia. Namun karena sekarang mereka adalah manusia, mereka pun tidak bisa bernafas di dalam air, dan sebentar lagi air akan menyatu kembali. Jack, Henry, dan Karina pun menaiki jangkar Black Pearl, namun Salazar tidak tinggal diam. Alat penarik jangkar itu pun seketika patah, dan Karina pun terjatuh. Namun ada Barbossa yang menangkap Karina, dan di sana akhirnya Karina mengetahui dari tato Barbossa bahwa Barbossa adalah ayahnya. Dan Barbossa berkata bahwa Karina adalah harta karunnya yang sangat berharga. Melihat Salazar yang berusaha naik, Barbossa pun melompat dan menusuk Salazar untuk menyelamatkan Karina. Dan ini adalah akhir dari sahabat sejati Jack itu. Kasihan pak, lihatnya. Padahal Barbossa tuh kadang lucu, Pak. Semua itu pun berlalu, dan di saat Henry sedang bersama dengan Karina, dia melihat kapal Flying Dutchman yang menuju ke arahnya. Dan seketika Will ayah Henry pun muncul di depan Henry, dan terlihat bahwa ayah Henry sangat bangga kepada Henry. Dan ayah Henry pun akhirnya bisa bertemu dengan ibu Henry, yaitu Elizabeth. Dan cerita pun tamat dengan kembalinya Jack menjadi Kapten Black Pearl yang dikagumi seluruh anak buahnya.
Jadi begitulah cerita dari film Pirates of the Caribbean, Dead Man's Tale, Not Tales, menurut pandangan saya. Jadi apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apa kekurangan dari saya. Dan saya akan mencoba memperbaiki itu. Terima kasih sudah menonton, and see you in the next video. Bye-bye.